Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, dari program studi manajemen. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Bapak Rizky Purwantoro S.H. M.H. Dalam presentasi ini, saya akan membahas topik yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, yaitu memahami perilaku organisasi. Materi ini akan mencakup berbagai aspek seperti teori perilaku organisasi, dinamika kelompok, kepemimpinan efektif, budaya organisasi, pengelolaan perubahan, dan pengaruh teknologi. Harapan saya melalui presentasi ini kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana elemen-elemen ini berperan dalam menciptakan organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak, dan saya berharap presentasi ini akan bermanfaat serta memberikan wawasan yang berharga. Mari kita mulai presentasi ini dengan poin pertama, yaitu pengenalan tentang perilaku organisasi. Baik, memahami perilaku organisasi untuk keberhasilan perusahaan. Memahami perilaku organisasi berarti mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini mencakup berbagai dinamika yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Faktor-faktor seperti budaya organisasi dan gaya kepemimpinan memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana perusahaan bisa mencapai kesuksesan. Budaya organisasi meliputi nilai norma dan kepercayaan yang dianut, sedangkan gaya kepemimpinan berfokus pada bagaimana pemimpin mengarahkan, memotivasi, dan mendukung anggota tim mereka. Nah, selanjutnya di sini ada teori perilaku organisasi. Teori motivasi dan kepuasan kerja membantu kita memahami apa yang mendorong tingkah laku pekerja. Konsep komunikasi organisasi juga turut penting dalam memastikan maklumat disampaikan dengan jelas dan efektif. Nah, teori perilaku organisasi ini mencakup berbagai konsep yang membantu kita memahami motivasi kepuasan kerja karyawan. Dalam teori motivasinya, contohnya teori hierarki kebutuhan Maslow mengidentifikasi 5 tingkat kebutuhan manusia dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Pemahaman tentang apa yang memotivasi karyawan dapat membantu manajer merancang strategi untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja. Adapun kepuasan kerja dalam teori Herzberg tentang 2 faktor Heigen dan motivator menunjukkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri. Adapun komunikasi organisasi, komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan memastikan bahwa pesan yang diterima sesuai dengan yang disampaikan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan penurunan produktivitas. Nah, selanjutnya di sini terdapat dinamika kumpulan atau dinamika kelompok. Nah, dalam kumpulan kerja, pemimpin memainkan peran penting dalam menguruskan hubungan antara ahli kumpulan. Konsep kerjasama dan pengurusan konflik turut mempengaruhi keberkesanan kumpulan. Nah, dalam konteks kelompok kerja, pemimpin memiliki peran penting dalam mengelola hubungan antara anggota tim. Artinya,
peran pemimpin harus mampu memahami dinamika kelompok dan mengarahkan energi kelompok ke arah tujuan yang produktif. Selanjutnya, kerjasama yang baik di antara anggota tim meningkatkan sinergi dan efektivitas kerja. Juga, mengelola konflik dalam tim tidak bisa dihindari, tetapi dengan pengelolaan yang tepat, konflik bisa menjadi peluang untuk motivasi, inovasi, dan peningkatan kinerja. Pemimpin yang efektif bisa mengidentifikasi sumber konflik dan menerapkan strategi revolusi yang tepat. Begitu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan berkesan atau kepemimpinan efektif. Kepemimpinan ini yang berkesan memerlukan kebolehan menggerakkan orang lain, keupayaan membuat keputusan, dan keupayaan berkomunikasi dengan jelas. Kepemimpinan yang baik dapat memberi kesan positif kepada keseluruhan organisasi. Nah, artinya kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain menuju tujuan organisasi, yaitu dengan kemampuan memotivasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Juga pengambilan keputusan yang baik harus berdasarkan analisis yang matang dan informasi yang akurat. Adapun komunikasi, pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kepemimpinan yang baik menciptakan lingkungan kerja yang positif dan dapat meningkatkan kinerja seluruh organisasi. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini merujuk kepada nilai, kepercayaan oleh organisasi. Budaya yang positif dan inklusif dapat memberi kesan positif kepada motivasi dan kepuasan pekerja. Nah, ini artinya budaya organisasi ini kumpulan nilai, kepercayaan, dan norma yang dianut oleh organisasi. Nah, artinya juga nilai dan norma budaya yang kuat membentuk perilaku dan sikap karyawan. Dampak budaya positif juga, budaya yang positif juga ini inklusif, meningkatkan motivasi kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Ini juga membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaiknya. Gitu. Selanjutnya yaitu pengurusan perubahan. Nah, pengurusan perubahan adalah penting dalam memastikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berubah. Komunikasi yang efektif dan pemimpin yang berwibawa dapat membantu mengurangkan rintangan perubahan. Artinya, pengelolaan perubahan penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Juga pentingnya adaptasi. Organisasi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, serta regulasi. Dalam pengurusan perubahan juga harus komunikasi yang efektif selama proses perubahan, membantu mengurangi resistensi dan memastikan semua pihak memahami alasan dan manfaat dari perusahaan tersebut. Juga kepemimpinan yang berwibawa dan visioner dapat membimbing organisasi melalui masa transisi dengan memberikan arahan yang jelas dan dukungan. Ya. Selanjutnya itu pengaruh teknologi. Nah, teknologi memainkan peranan penting dalam transformasi organisasi. Penggunaan teknologi yang bijak dapat meningkatkan kecekapan, dan keberkesanan operasi organisasi.
Artinya, teknologi memainkan peran penting dalam transformasi organisasi, yaitu peningkatan efisiensi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses kerja. Juga keberhasilan operasional teknologi ini membuka peluang baru untuk inovasi dan meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, memahami perilaku organisasi sangat penting untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan jangka panjang. Dengan memahami motivasi karyawan, budaya organisasi, dan pengelolaan perubahan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan adaptif. Fokus pada faktor-faktor ini akan membantu organisasi mencapai tujuannya dan tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang. Sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.